Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sekalian. Malam hari ini kita akan bicara tentang bangsa Buto. Kalau sebelumnya kita bicara tentang bangsa gaib, bangsa genderuwo, dan bangsa dewa. Nah, kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang makhluk halus dalam kategori Buto. Jadi Buto ini termasuk makhluk halus tingkat tinggi dengan dimensi gaib sangat halus dan sangat sulit untuk dilihat oleh orang yang bisa melihat gaib sekalipun. Bahkan sesama makhluk gaib sekelas Buto sekalipun, sekelas dewa sekalipun, itu belum tentu bisa melihat makhluk halus sejenis Buto. Jadi memang dimensinya sangat tinggi, sangat halus. Nah, perawakannya bangsa Buto ini memiliki badan yang sangat besar ya, tinggi besar yang tingginya kurang lebih 30 meter. Biasanya berambut kriwil ya, atau seperti gimbal gitu ya, dengan taring yang menjuntai atau melengkung ya. Ada juga bangsa Buto yang bentuknya tinggi tapi kerdil ya, seperti patungnya Dwarapala. Jadi tinggi tapi kerdil. Nah, secara kekuatan bangsa Buto ini termasuk dalam kategori makhluk gaib yang memiliki kekuatan sangat tinggi. Bahkan kekuatannya bisa 1000 kali lipat KRK, Kanjeng Ratu Kidul. 1000 kali lipat Kanjeng Ratu Kidul. Dan bangsa Buto ini mempunyai sebuah rata-rata ya, hampir semua makhluk halus dalam kategori Buto memiliki kemampuan untuk melipat gandakan kekuatannya sampai 5 kali lipat. Bahkan kekuatan Buto ini rata-rata itu sampai 3 kali lipat kekuatan dewa. Walaupun dewa itu sudah melakukan triwikrama, yaitu melipat gandakan kekuatan sampai dengan 3 kali lipat. Dan itu kekuatan Buto masih 3 kali lipatnya. Jadi memang termasuk kategori bangsa halus atau makhluk halus yang dengan kekuatan sangat tinggi. Secara sifat bangsa Buto ini termasuk makhluk halus yang adigang adibu. Jadi lebih mengedepankan insting atau emosi. Jadi soal sebab akibat itu dipikir belakangan. Jadi yang penting lebih mengutamakan melakukan penyerangan atau kekerasan. Nah, di dalam sesama bangsa Buto mereka memiliki sebuah aturan, yang memiliki adat, memiliki budaya, memiliki kesepakatan yang tidak tertulis ya, atau peraturan sesama bangsa Buto. Jadi memang tidak akan saling mengganggu kecuali ada sesuatu yang memang mereka diharuskan untuk bertarung. Biasanya merebut kekuasaan atau wilayah. Nah, yang paling kuat, yang paling unggul, yang menang dialah yang akan bisa menduduki wilayah tersebut. Itu ya. Nah,
energinya ya, sekarang energinya. Jadi energi buto itu kalau bisa dirasakan bagi orang yang bisa mendeteksi atau merasakan energi, itu radius 100 meter itu sudah terasa energinya. Radius 50 meter itu sudah terasa padatnya. Jadi kalau dirasakan padatnya itu padat menekan gitu ya. Padatnya itu sudah terasa di radius 50 meter. Kalau getaran energinya radius 100 meter. Bahkan sesama makhluk gaib pun ketika radius 100 meter misalnya, makhluk-makhluk gaib lain yang merasakan energi kedatangan buto, maka akan segera menyingkir ya, akan segera menyingkir dan mencari aman, tidak akan mendekati dengan buto ini, karena makhluk halus dengan jenis buto ini dia adik-adikum dan akan menghabisi siapapun yang dianggapnya mengganggu, meskipun makhluk gaib itu atau sesuatu itu sebenarnya tidak ingin mengganggunya, tapi ketika dia merasa dia terganggu maka akan dihabisi gitu ya. Nah makanya di dalam kalau komunitas atau tempat hidupnya itu biasanya jauh dari pemukiman manusia ya. Ada yang di pulau, di tengah samudra atau laut, atau di bukit-bukit atau di gunung-gunung misalnya ya, jadi jauh dari pemukiman. Karena apa? Ketika bangsa buto ini hidup dekat dengan pemukiman, maka kampung itu yang berada di wilayah radius 100 meter dari keberadaan buto, maka warganya atau masyarakatnya akan sering mengalami sakit. Jadi masyarakatnya akan sering mengalami sakit, misalnya anak-anak, orang-orang lanjut usia, renta itu kan mudah panas. Masyarakatnya ketika bekerja mudah sekali capek, ya kan, mudah tersulut emosi, mudah panas, mudah terjadi konflik dan seterusnya. Maka bangsa buto ini termasuk sejenis makhluk gaib yang bahaya keberadaannya. Jadi bukan termasuk kategori gaib yang memang mudah untuk ditaklukkan atau ditundukkan. Namun ada manusia yang bisa mengalahkan buto ini, biasanya dari golongan Pandawa ya. Jadi orang-orang pada golongan Pandawa, golongan yang sangat sakti dan ini sangat langka, yang keberadaannya telah muksa ataupun ia telah meninggal, tapi sukmanya masih melanglang buana, atau sukmanya masih berada di dalam suatu wilayah tertentu. Nah, orang dalam kategori atau golongan Pandawa ini dengan kekuatan yang sangat sakti bisa mengalahkan buto. Itu ya kawan sekalian, itu bangsa buto. Nah, dulu tuh ada ya di belakang rumah saya itu ada kebun bambu ya. Jadi di sana itu ada satu sosok makhluk yang badannya tinggi besar ya, sampai bahkan melebihi pohon bambunya. Jadi pohon bambu itu kalau kita lihat itu segini ya, pohon bambu yang paling tinggi itu segininya. Tapi waktu itu kita belum paham ya kategori atau jenis-jenis makhluk halus. Jadi cuman itu bukan sejenis buto ya, karena kalau itu sejenis buto wah berat. Jadi kalau dulu di orang-orang di kampung saya mengatakan itu seleh ya. Jadi termasuk dalam kategori makhluk halus bangsa lain. Bentuk atau wujudnya hampir seperti genderuwo tapi berbeda.
jenisnya berbeda. Itu jadi memang banyak makhluk-makhluk halus yang tinggi besar sampai 30 meter bahkan lebih, tapi bukan dalam kategori buto. Jadi yang jelas makhluk halus yang masuk dalam kategori buto ini memiliki kesaktian yang sangat tinggi, bisa melipat gandakan kekuatannya sampai 5 kali lipat, tinggi besar, sifatnya adikan adigung, lebih mengutamakan insting atau emosi. Ya kan, energinya negatif, ya kadar energinya negatif, kalau dirasakan itu sangat padat sekali. Dan makhluk halus, jangankan manusia, sesama makhluk halus pun ketika merasakan ada kedatangan buto akan lari, ya karena akan terkontaminasi dan tidak mampu untuk menahan kadar energi yang sangat negatif itu. Jadi bentuknya hampir sama kayak di pewayangan gitu ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Termasuk ada cerita legenda ya. Jadi di pewayangan itu kan ada Rahwana. Rahwana itu buto, yang mana Rahwana itu dikalahkan oleh Prabu Rama. Nah cuman kalau di pewayangan itu kan Rahwana meninggal setelah dibunuh oleh Rama. Padahal tidak seperti itu. Sepengetahuan kami, dalam tanda kutip meninggal itu bukan meninggal yang sebenarnya, tapi memang dikalahkan, dilumpuhkan semua keilmuannya. Kemudian Rahwana itu dihimpit oleh sebuah bukit atau gunung energi di sebuah tempat yang sangat dirahasiakan. Itu ya. Itu sahabat sekalian, itu sekilas tentang bangsa buto. Nah, bangsa buto ini termasuk makhluk halus yang ketika lahir, jadi dari pertama lahir sudah memiliki sebuah kadar kekuatan yang berbeda dengan makhluk-makhluk halus yang lain. Jadi memang kadar kekuatannya sejak lahir sudah sangat tinggi, tenaganya sudah sangat dahsyat, dan energinya sangat negatif. Dan bangsa buto ini memiliki keunikan ya. Jadi bentuknya itu antara buto yang satu dengan buto yang lain itu memiliki keunikan tersendiri. Ada bangsa buto yang warna kulitnya itu hitam gitu ya, melangsang gitu ya. Ada yang hijau seperti kisah yang sudah sangat memasyarakat ya. Buto hijau itu memang ada buto dengan bentuk wajah atau kulit yang hijau melangsang itu rata. Ada yang putihnya putih lebih ke arah putih kelabu ya, atau putih gading. Ada yang seperti itu dengan perawakan gemuk kekar, tinggi kurang lebih 30 meter itu. Rata-rata mereka hidup di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan manusia, seperti di tengah samudra, di pulau yang sangat jarang atau bahkan tidak pernah dikunjungi manusia, di hutan-hutan rimba, di gunung-gunung, di bukit-bukit yang juga tidak pernah dikunjungi manusia. Karena ketika buto itu ada sesosok makhluk halus atau manusia, itu bahkan dia menganggap siapapun yang datang itu adalah pengganggunya, dan itu akan disikat. Gitu ya kawan-kawan ya. Makanya buto ini sangat jarang orang bisa menaklukkan. Makanya buto ini hampir tidak pernah ya, kalaupun ada 1-2, tapi ini hampir tidak pernah dijadikan sebagai perewangan untuk media santet. Karena apa? Karena memang tidak bisa ditaklukkan. Jarang sekali orang yang bisa
bisa menaklukkan atau mengalahkan buto. Karena buto bukan jenis makhluk halus yang kemudian dengan sesaji atau syarat-syarat tertentu dia takluk. Enggak. Dia termasuk kategori makhluk halus yang sangat egois, yang lebih mengedepankan adik-adiknya dan tidak mau terikat oleh makhluk halus lain atau manusia. Makanya orang-orang yang bisa mengalahkan buto dengan kadar kekuatan sukma yang sangat tinggi yang tadi saya sebut dengan Pandawa, itu bukan termasuk orang yang suka memanfaatkan makhluk halus yang sudah ditaklukkan atau dikalahkan. Bukan kacang-kacangan ketika bisa menaklukkan makhluk halus kemudian dimanfaatkan untuk sebagai tameng atau untuk menyerang orang lain, itu tidak. Jadi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan kesaktian Pandawa itu memang adalah orang-orang yang sangat arif, orang-orang yang sangat bijaksana, dan orang-orang ini tidak mau menampakkan diri, teman-teman. Jadi saya termasuk orang yang masih percaya dengan keberadaan orang-orang sakti, bahkan sakti mandraguna. Sakti mandraguna. Namun keberadaan orang-orang sakti yang sakti dengan sejatinya sakti itu tidak mau menampakkan diri, tidak mau menampakkan diri, apalagi pamer, tidak mau, karena memang dia sadar betul, pikirannya benar-benar arif dan sudah mencapai pada level kedewasaan yang sepuh. Lebih senang menunduk daripada harus mengakukan diri. Itu orang-orang dalam taraf Pandawa. Gitu ya sahabat sekalian. Seperti contoh misalnya, kan ada ilmu namanya Bayu Badra. Bayu Badra. Ada yang menyebut Bayu Bajra, ya. Cuman ini ada kesamaan. Ilmu tiup mata itu juga disebut dengan Bayu Badra, ya, Bayu Badra. Cuman ilmu kesaktian tingkat tinggi itu ada yang disebut dengan Bayu Bajra. Namun ada yang menyebut dengan Bayu Badra yang sebutannya sama dengan ilmu tiup mata itu. Jadi ilmu Bayu Bajra ini adalah ilmu untuk meringankan tubuh. Bahkan pada level tertentu, orang yang sudah menguasai dengan apik, dengan baik Bayu Bajra ini bisa terbang. Dan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh orang, yang harus dilakukan oleh orang untuk bisa menguasai ilmu Bayu Bajra itu adalah dia tidak boleh kelihatan orang, tidak boleh pamrih, tidak boleh pamer. Bahkan ketika dia melakukan atau mentajrib ilmu Bayu Bajranya sekalipun tidak ada yang orang boleh lihat, karena itu adalah tantangannya. Makanya orang-orang yang memiliki ilmu Bayu Bajra ini, walaupun saat ini masih ada, tidak akan pernah bisa menampakkan diri dan tidak akan pernah mengaku. Gitu. Ada pernah ya kita bertemu dengan seseorang, tapi saya juga hanya memprediksi itu termasuk ilmu Bayu Bajra. Ya. Tapi wallahu a'lam. Jadi berjalan di atas dahan-dahan pohon di suatu tempat, saya tidak sebut tempatnya mana. Saya hanya memprediksi itu adalah orang yang memiliki atau menguasai ilmu Bayu Bajra. Cuman itu prediksi saya. Itu ya sahabat sekalian. Jadi kalau level-level seperti kita itu tidak bisa menguasai ilmu Bayu Bajra. Kenapa? Karena masih senang kan. Masih menampakkan diri di muka umum. Itu ya sahabat sekalian ya.
Ini selingan ya yang barusan Toy Bajri. Jadi itu bangsa Buto itu seperti itu sahabat sekalian. Saya kira itu dulu ya sahabat sekalian ya, cukup kita sambung lain waktu. Kita hari ini singkat padat jelas gitu ya. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan hanya sekedar untuk pengalaman atau pengetahuan bersama saja, tidak ada maksud-maksud tertentu. Salam sukses untuk Anda semua. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.